inside lane, missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I'll keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving doors. I've gone around once, I don't need to go around anymore. Break away, forget your sober case. Stop dwelling on empty words, stop stalling in the doorway, and cancel the cruise control. Switch it in the manual, don't you wanna feel right? Halo YouTubers, kita berjumpa kembali dalam channel Team Flash. Dan ini merupakan video test run dari Super 2 dan MS chassis saya di arena Asia Challenge 2017 kemarin. Dan seperti yang bisa kalian lihat, arena tersebut sangat menantang. Dan menurut testimoni teman-teman dari negara Asia lain juga mereka bilang bahwa sirkuit ini merupakan sirkuit yang paling susah dari Asia Challenge terdahulu, yaitu di Bangkok dan juga di Hong Kong. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini ada bagian berwarna merah sebelum memasuki finish. Ini adalah karpet, dan karpetnya pun bukan karpet yang umum kita jumpai di masjid atau di arena yang berwarna biru tersebut. Akan tetapi ini karpet merupakan karpet yang biasa kita jumpai pada alas kaki di pintu masuk lobi biasanya. Jadi kalian mungkin pernah tahu alas kaki yang serabutnya itu sangat kasar dan bahannya tidak halus sama sekali. Jadi betul-betul karpet ini sangat-sangat menjadi penghalang pada saat mobil lompat dan berlari di lintasan. Nah, kita lihat untuk beberapa test run menggunakan Super 2 yang sudah saya rakit sebelumnya. Mobil hanya bisa bertahan 2 lap, 3 lap, lalu kalau nggak apes ya nggak nabrak mobil lainnya. Kalau apes ya tertabrak mobil lainnya atau menabrak mobil lainnya yang kelontang di karpet tersebut. Nah, kita akan lihat lagi bagaimana mobil tersebut berlari di lintasan 5 jalur ini. Shape the mind, speeding up the pace, turning up the heat, where I need to be for the first time. I'm taking risks, I'm casting off without a lifeline. Break away, forget your sober case. Stop dwelling on empty words, stop stalling in the doorway, and cancel the cruise control. Switch it in the manual, don't you wanna feel right again? Don't you wanna feel whole? Don't you wanna feel shape the mind, speeding up the pace, turning up the heat, where I need to be for the first time. I'm taking risks, I'm casting off without a lifeline. Break away, forget your sober case. Stop dwelling on empty words, stop stalling in the doorway, and cancel the cruise control. Switch it in the manual, don't you wanna feel right again? Don't you wanna feel whole? Don't you wanna feel
Kenapa hyper? Oh tembak di sini. Oh ya, gear. High speed. Paling rendah sini. Oh, ya. Boleh coba. Siap. Nah, sekarang kita akan coba MS Chassis budget build yang sudah saya bangun sebelumnya. Dan kalian bisa lihat bagaimana performa larinya di lintasan 5 jalur ini dengan rintangan karpet. Ternyata mobil cukup untung-untungan, dalam arti mobil yang saya gunakan ini menggunakan spesifikasi ban large 26,5 mm, velg juga large, dan juga menggunakan Hyperdash Pro dengan gear 4.1. Nah, untuk sirkuit ini jelas settingan tersebut terlalu cepat, jadi pada saat mobil melompati karpet, maka tenaganya terlalu besar. Alhasil, pada saat mendarat, mobil akan terlalu nendang. Jadi, pada saat mengenai karpet, jadi mobil cenderung jumpalitan pada saat menghantam karpet. Jadi, sekalipun rodanya menapak duluan pada karpet, tetap karena tenaganya terlalu besar, maka mobil akan salto. Nah, kita akan lakukan settingan sederhana untuk menyesuaikan performa mobil pada sirkuit 5 jalur ini. Jadi ini jika kalian lihat, Super 2 yang awal saya gunakan tadi menggunakan gear high speed atau 3.5:1, yaitu kuning dan biru muda, seperti yang bisa kalian lihat berikut ini. Nah, saya akan coba menggunakan gear rasio lain. Jadi saya sudah mencoba beberapa kombinasi gear setelah ini, saya tidak tunjukkan di video untuk mempersingkat. Saya sudah coba dengan menggunakan 4:2:1, lalu 4:1 juga. Jadi intinya adalah track tersebut tidak membutuhkan mobil dengan RPM yang sangat tinggi. Jadi pengaruhnya adalah jika mobil memiliki RPM yang tinggi dan torsi yang rendah, mobil akan cenderung lompat dan jatuh pada karpet tidak terkontrol. Artinya pada saat roda menapak pada karpet pertama dan membal ke atas,
Maka karena torsinya rendah, mobil tidak cukup untuk bisa lompat lagi dengan baik untuk jatuh di rintangan karpet yang ada di bawah. Jadi kita butuh torsi di sini dan butuh RPM yang lebih tenang lagi. Nah, itu sebabnya untuk penggunaan HyperDAsh 3 ini lebih ideal untuk menggunakan gear yang mengedepankan torsi seperti 5:1. Nah, dikarenakan di sini menggunakan karpet, maka tidak ada gunanya menggunakan brake sponge. Oleh sebab itu, untuk brake sponge bagian depan sudah saya lepas dan saya tutup dengan Tamiya tape. Lalu untuk yang belakang juga saya tutup dengan Tamiya tape. Untuk sementara brake sponge-nya tidak saya lepas untuk yang belakang. Gunanya agar menjaga ground clearance, akan tetapi efek mengeremnya kita hilangkan dengan penambahan Tamiya tape pada bagian belakangnya. Nah, sedangkan untuk settingan MS, tadi sudah kita coba beberapa kali dan hari ini kebetulan waktu latihannya hanya 4 jam saja. Jadi practice session dimulai pukul 1, saya baru mulai turun pukul 2 dan ditutup pukul 6. Jadi efektif kita hanya memiliki 4 jam practice. Dan belum termasuk lamanya kita mengantre di box start. Nah, jadi untuk MS karena saya ke Jakarta tidak membawa perlengkapan yang cukup. Jadi seperti wheels saya tidak bawa, saya hanya bawa yang terpasang saja pada mobil. Idealnya sih untuk MS ini, jika saya melihat settingan rekan saya yang ada di sebelah saya dan dia bisa finish beberapa kali, idealnya settingan MS ini menggunakan light dash dan gear 3,5:1, lalu menggunakan wheels medium tanpa brake sama sekali atau ground clearance-nya ditinggikan sama sekali. Nah, jadi settingan ideal adalah seperti itu untuk MS. Jadi karena kita tadi sudah coba MS beberapa kali dan mentok settingannya tidak bisa kita ubah lagi karena satu, saya tidak bawa mesin lagi. Kedua, velgnya juga ya yang terpasang ini. Jadi kita tidak berfokus pada menyeting MS ini. Kita akan fokus pada menyeting Super 2 sebelum waktu praktis hari ini selesai. Nah, kita akan coba lagi menurunkan Super 2 dengan settingan HyperDAsh 3 menggunakan gear ratio 5:1. Tahu, gue juga bingung. Dan rupanya mobil dapat finish 5 lap. Kita akan coba cek speednya pada speed checker, yaitu 27 km per jam. Jadi alternatifnya jika kita tidak menggunakan HyperDAsh 3, atau jika kita menggunakan light dash atau tune, maka kita bisa menaikkan gear ratio-nya menjadi 4:2:1 atau 4:1. Nah, jika menggunakan HyperDAsh 3 dan gear ratio 4:2:1, maka cukup untung-untungan mendarat di karpetnya. Terkadang jatuhnya pas, akan tapi di lintasan paling dalam dia terlalu jauh mendaratnya, alhasil mobil akan terpelanting pada saat menghantam karpet merahnya. Jadi kita akan coba tetap pada settingan 5:1 dan juga menggunakan motor HyperDAsh 3. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, beberapa kali mobil dapat finish dan beberapa memang sempat tersandung pada karpet. Tapi ya seperti ini memang kondisi race-nya, jadi karpet ini betul-betul jadi X faktor untuk mobil bisa finish. Sekalipun mobil yang tadinya enak, bisa saja ada saja faktor yang menghambat pada saat melewati karpet merah. Ya beruntung kita tidak menabrak atau ditabrak oleh mobil yang kelontang duluan. Nah, kita akan coba lagi. Oke, jadi itu saja untuk test run hari ini, practice session. Tidak banyak waktu dan sedapatnya saya menyeting Super 2 ini untuk bisa mampu paling tidak finish. Dan seperti ini yang kalian dapatkan jika menggunakan Super 2 dengan sliding damper, HyperDAsh 3 dan ban large 26,5 mm dan menggunakan baterai Neochamp. Jadi sebetulnya besok pada saat race tidak boleh menggunakan baterai selain Fujitsu. Jadi karena ini praktis dan saya tidak ikut serta dalam Asia Challenge, ya kita gunakan yang ada saja. Break away, forget your sober case. Stop dwelling on empty words. Stop stalling in the doorway.
cancel the cruise control. Switch it in the manual. Don't you wanna feel right? Nah, kira-kira itu saja test run pada practice session untuk Asia Challenge 2017 di Geraha Tamiya, Jakarta. Cukup menyenangkan dan cukup menantang sirkuitnya. Sayang sekali waktu hanya 4 jam yang saya pergunakan untuk mencoba lintasan, akan tetapi tidak mengapa, cukup menyenangkan dan mendapatkan ilmu baru tentunya. Nah, jadi apapun rintangannya, kita tetap harus bisa mengatasi dan menyeting mobil kita sesuai dengan rintangan yang ada. Jadi itu saja dari saya. Saksikan video Asia Challenge lainnya di playlist Asia Challenge. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Taking risks, I'm casting off without a lifeline. Break away, forget your sober case. Stop dwelling on empty words. Stop stalling in the doorway. And cancel the cruise control. Switch it in the manual. Don't you wanna feel right again? Don't you wanna feel whole? Don't you wanna feel